sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi hari ini di Rumah Sakit RSUD Brebes kita ada tayangan perdana, yaitu ngobat sehat, ngobrol bareng sahabat seputar kesehatan. Di sini bersama saya Mbak Waras dan rekan saya Mas Ben. Hari ini kita akan membahas tema aman pakai earphone, telinga tetap sehat, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia. Nah, Mas Ben, hari ini kita live-nya bisa dilihat di mana ya? Ya, kita bisa dilihat ya. Kita bisa follow, like, dan komen yang sebaik-baiknya. Akan bisa disampaikan lewat Instagram RSUD Brebes _Brebes, kemudian Facebook RSUD Brebes New. Silakan komen yang terbaik, akan mendapatkan souvenir yang menarik tentunya. Ya, nanti komentator terbaik akan mendapatkan door prize, yaitu ada kaos, ada pouch, dan juga ada earplug. Masing-masing jumlahnya dua dan yang earplugnya 8 ya. Oh iya, kita akan membagikan door prize. Nanti akan kita umumkan untuk komentator terbaiknya di Instastory Instagramnya RSUD_Brebes. Nah, Mas Ben, hari ini kita kan akan membahas kesehatan telinga nih. Di sini kita juga sudah kedatangan tamu spesial, dokter kita yang sangat keren. Kita perkenalkan dulu ya, Dr. Akmaluddin Agung Pratomo, SPTHTKL. Beliau ini dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Teman-teman juga bisa langsung periksa juga ke Dr. Akmal. Dr. Akmal ini praktek di RSUD setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 9 pagi sampai dengan selesai. Selamat pagi Dr. Akmal. Selamat pagi Mbak Waras dan Mas Ben. Terima kasih. Pagi dok ya. Pagi-pagi sehat dok ya. Alhamdulillah. Selalu semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita sehat semua. Iya dok. Mengingat dengan tema yang tadi disebutkan Mbak Waras ya, itu kan dalam rangka Hari Kesehatan Telinga Sedunia. Ini di saat ini kan di masa pandemi ya, di masa pandemi itu kan rata-rata mereka masyarakat jarang keluar rumah ya. Mungkin kegiatan-kegiatan banyak diwaktukan di kegiatan di rumah. Ada mungkin bersih-bersih, mungkin ada kegiatan belajar, mungkin ada nonton film, ada mendengarkan musik dan sebagainya. Lah itu dalam hal ini sampai seberapa aman sih dok cara kerja earphone sehingga berpengaruh pada kesehatan telinga? Ya. Jadi gini, memang teknologi itu diciptakan sebenarnya untuk mempermudah umat manusia. Iya, betul. Bahkan sekarang banyak teknologi earphone yang bahkan tanpa kabel. Oh iya, yang canggih juga ya sekarang. Bahkan pakai Bluetooth saja sudah nempel di telinga, seolah-olah tanpa apa-apa menggunakan apa-apa. Tapi namanya teknologi tetap harus dibarengi dengan kearifan kita untuk mempergunakannya dalam kegiatan sehari-hari supaya teknologi itu juga bisa bermanfaat buat kita. Tidak mendatangkan keburukan ya. Tidak mendatangkan dampak negatif dari efek teknologi tersebut. Nah, dalam hal ini karena masa pandemi, mungkin masyarakat banyak di rumah, aktivitas di rumah, dan sekarang lebih banyak menggunakan teknologi yang berdasarkan smartphone atau TV atau teknologi apapun yang bisa berinteraksi dengan sesama manusia tapi tidak bertatap muka seperti ini. Karena dengan begini harus kita tetap menjalankan prosedur kesehatan, protokol kesehatan yang ketat sehingga kita bisa tetap melayani masyarakat semuanya. Dalam hal ini penggunaan earphone, ada beberapa teman sahabat yang memang harus menggunakan earphone.
karena memang pada dasarnya teman atau sahabat kita memang ada keterbatasan di masalah di telinganya, sehingga memang perlu menggunakan earphone atau bisa berupa alat bantu dengar untuk menaikkan intensitas suara yang diterima oleh teman kita yang mengalami gangguan tersebut. Tapi pada orang yang normal, penggunaan earphone itu memang sudah arifnya untuk dibatasi. Jangan berlebihan dok ya. Jangan berlebihan. Dibatasi sehingga kesehatan telinga kita tetap terjaga. Sebelum itu semua kita harus bisa mengerti tentang kesehatan telinga kita, sehingga apa yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk kemajuan teknologi itu kita bisa mengambil manfaatnya. Begitu Mas Ben dan Mbak Farah. Jadi teknologinya bermanfaat tapi tidak merusak dengan sistem pendengaran kita gitu ya dok ya. Iya. Yang pertanyaan nomor 2 Mbak, silakan Mbak. Iya kan, dengan musim pandemi kayak gini ya dok ya, mungkin banyak nih sahabat-sahabat Brebes yang harus sekolahnya daring, harus mendengarkan webinar. Kan mungkin kalau pakai earphone mereka jadi lebih fokus kepada satu suara itu yang langsung dipasangkan di telinga kan kayak gitu. Nah itu gimana sih caranya untuk menggunakan earphone tapi tetap bisa kita nikmati dan tidak membahayakan telinga? Itu bagaimana caranya ya dok? Iya, betul sekali. Memang seandainya dalam acara-acara daring tersebut kita tidak menggunakan earphone, itu memang akan terutama selain tidak fokus ya Mas Ben, itu akan mengganggu lingkungan kita sekitarnya. Itu orang sedang apa? Gitu. Suara speakernya kok keras sekali. Jadi sehingga memang perlu menggunakan earphone, tapi kita harus lebih bijak menggunakannya. Dalam hal ini ada intensitas dalam kaitannya di handheld kita, di handphone kita. Itu kurang lebih kalau kita mau mendengarkan pakai earphone jangan sampai 50%. Karena volumenya ya, jangan terlalu lebih. Iya. Kekuatannya ya dok. Kekuatannya. Lebih dari 50%. Karena handphone kita ini kebanyakan disetting oleh pabrik, itu intensitas desibelnya ketika itu sampai maksimal itu sampai 105 desibel dalam tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Sedangkan kalau normalnya ada, normalnya sendiri berapa dok untuk yang kita itu? Kalau percakapan kita begini antara 50 sampai 60 desibel. 50 sampai 60 ya. Oke. Tapi kalau kita bayangkan 2 kali lipatnya seperti kita mendengarkan orang berteriak yang itu langsung mendekatkan di telinga kita. Jadi kayak seolah-olah contoh seperti petasan. Itu petasan itu sampai 150 desibel. Bahaya ya, sama untuk batas maksimal orang bisa mendengar itu sekitar 140 sampai 150 desibel. Kalau itu nanti gendang telinganya bisa pecah dok ya? Bisa rusak ya. Banyak kerusakan itu bisa permanen dok, sulit ya kalau untuk dandani itu ya. Karena memang kerusakan pada gendang telinga itu permanen. Kalau gendang telinga sudah sobek, ya sulit untuk kembali. Bahkan kalau sobeknya itu memang karena suatu hal trauma, untuk kembali menjadi normal lagi dirasa sulit. Bahkan mungkin kalau operasi pun mungkin bisa nggak dok? Itu kalau misalnya ada kerusakan di gendang itu bisa dioperasi nggak dok? Bisa, tapi namanya sebaik-baik ciptaan manusia dalam ini, tapi tidak bisa dikalahkan oleh ciptaan Sang Maha Kuasa. Iya, betul sekali. Berarti sahabat Brebes, volume itu berpengaruh ya. Betul. Saat kita mendengarkan dengan menggunakan earphone,
harus setting suaranya yang sesuai dengan gendang telinga kita. Dan jangan berlebihan, karena apa? Nanti akan merusak gendang telinga kita. Seperti tadi sudah dikatakan Pak Dr. Akmal bahwa telinga itu maksimal kan 60 ya dok ya? Enggak. 50 sampai 80 gitu. Percakapan begini ya. Kita mendengar itu 50 sampai 60 desibel. Kalau dari sendiri pengetahuan dari headset sendiri. Kalau headset kita atur begini. Nyampe berapa ini maksimal dok? 50% saja. Ya, 50%. Nih, segini saja. 50% Jangan sampai aja. maksimal. 50% di HP itu ya, 50%. Ingat ya, sedulur-sedulur KB keluarga Brebes bareng ngobrol sehat nih, ngobrol sehat. Ajak lalen. Telingane ben sehat sampean kabeh nggih. Dirokna ge ngomong. Jadi gitu ya Pak Yo. Harus memperhatikan apa yang sudah dikatakan tadi dari Pak Dokter ahlinya ini. Jadi 50 HP itu ajak kaken gendang telingane rusak. Mana laka pabrike, lakat sing bisa ngondandani digawe dioperasi ya paling kok hasilnya nggak maksimal. Seperti tadi yang dikatakan Pak Dr. Akmal itu nggak maksimal, paling nanti ciptaan kita sendiri kalau tidak bisa mengalahkan ciptaan Tuhan begitu. Jadi kita teman sobat sehat ngobrol saat ini hati-hati cara menggunakan HP. Jadi maksimal 50% saja, nggih, begitu ya. Oke, monggo Pak. Ini dok ada pertanyaan lagi. Seberapa penting sih telinga itu harus dibersihkan, dan bagaimana ya dok cara membersihkan yang benar itu, bisa di-share dengan sobat-sobat sehat semuanya? Ya, jadi memang pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan itu disarankan tiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Kenapa 6 bulan sekali? Itu untuk membersihkan telinga. Banyak masyarakat yang sampai saat ini belum sadar arti pentingnya salah satu panca indera kita, yaitu indera pendengaran. Kenapa saya sampaikan belum sadar? Karena masih mempunyai kebiasaan yang saya katakan kebiasaan buruk, yaitu korek-korek telinga, Mbak, Mas. Oh, gitu yang sering. Mungkin Iya. pakai biting, pakai cotton bud, pakai besi, pakai kunci. Nah, itu. Apalagi korek kuping yang pakai itu tuh, yang pakai Besi. jeras. Korek kejeras itu hati-hati itu. Iya. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat teman-teman kita itu justru akan menimbulkan dampak negatif. Coba bayangkan kalau panjenengan korek-korek telinga sendiri, tanpa melihat sejauh mana korek telinga itu masuk ke dalam telinga. Iya, sulit. Padahal di situ ada gendang telinga. Iya, harus hati-hati berarti dok ya. Jangan Iya. sampai nyogok tuh. Ada gendang telinga. Kalau Ada gendangnya. dok, aduh, saya kemarin habis membersihkan telinga, anak saya lewat, Kesentok. tangan saya kesentuh anak saya, Akhirnya jeblos di sana. akhirnya keluar darahnya. Aduh. Seketika itu juga saya langsung istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Kemungkinan besar gendang telinganya tertusuk sehingga sobek. Nah, itu hati-hati. Berbahaya ya. Nah, harus sangat ya. berbahaya. Iya. Istilahnya begini, logikanya begini. Iya. Kita diciptakan di dunia itu ada dokter THT, ada bu bidan, ada dokter kandungan. Ya. Apakah seorang bidan bisa melahirkan sendiri? Iya, betul. Apakah dokter bedah bisa bedah sendiri? Iya, betul dok. Iya. Pasti harus butuh pertolongan orang lain kan? Iya. Yang ahlinya jangan lupa. Gitu. Kalau kita menyerahkan pada bukan ahlinya kan repot. Iya, betul. Kita mau membersihkan telinga, minta tolong istrinya. Mah, tolong telinganya saya dibersihkan. Padahal istrinya tidak tahu apa-apa. Iya. Begitu mau diambil, pah malah masuk. Susah. Nanti sakitnya menjadi sakit dibuat sendiri ya, Mas Ben ya. Iya, betul dok. Ya, Mbak Waras ya. Yang harus diserahkan sama ahlinya. Sehingga ya. monggo kita datang ke RSUD Brebes. Iya. Nanti
juga rutin bisa ya dok, 6 bulan sekali ya. Ya, untuk Nah, membersihkan itu, ya, telinga. bersihkan telinga. Kecuali Mas Ben, kalau ada keluhan lain, Ya, kalau misalnya telinganya keluar cairan, Ya. atau tiba-tiba tidak bisa mendengar, itu harus benar-benar konsul dan mungkin perlu terapi gitu ya dok ya. Tidak perlu sampai menunggu 6 bulan Mas Ben. Kecuali rutinitas, kalau rutinitas normal pemeliharaan mungkin bisa ya dok, 6 bulan sekali. Ya. Tapi kalau memang ada gangguan atau mungkin ada pendengarannya berkurang atau tiba-tiba nyeri dan sebagainya atau bunyi nging-nging, karena ada dok bunyi yang ngung-ngung kayak gitu, itu harus cepat konsul dok ya, barangkali ada sesuatu yang di dalamnya ya. Betul. Contoh juga Mbak Waras. Ya. Jadi beberapa kali saya temui itu habis berenang. Oh iya. iya, tuh. Habis Biasanya berenang banyak di tuh. Kemasukan air. kemasukan air, tiba-tiba tidak bisa Dengar. mendengar. Kemudian dikorek-korek sendiri. Padahal itu cuman kotoran telinga. Oh gitu ya. Bahasa Bahasa berbahasa ini mana? jali watu. Oh, jali watu ya. Jali watu sing nyumpel kayak bahasa berbahasa ya. Kalau kabeh, ya. kalau itu semakin didorong semakin masuk, Iya. Semakin masuk. Iya. Malah semakin rapat. sakit dan rapat. Iya. Semakin menyumbat juga ya dok ya. Kalau kita di RSUD Brebes itu tidak didorong, Iya. tapi kita sedot. Sedot keluar. Sedot. Disedot Ada apa alatnya dikit? ya, Dok, ya? Ada alat. Alatnya khusus. Iya. Oh, alatnya khusus. Khusus, berarti ya? tidak semuanya punya. Iya. Jadi kita lakukan pembersihan telinga, bisa disedot, bisa dikait, bisa disemprot pakai air hangat. Tapi itu harus dilakukan oleh ahlinya. Ahlinya. Jadi sekali lagi saudara-saudara ya, sobat Brebes sehat ngobrol sehat ini, jangan lupa kalau memang ada di kita misalnya sedulur kabeh, bukan ana sing kuping nginging, kupingnya rada budek, kupingnya metu cairan, cepat segera periksa di rumah sakit Brebes ya. Iya. Bisa pakai BPJS, jangan lupa nanti kalau seandainya bisa konsultasi ke Vaskes pertama dulu, kemudian nanti ada rujukan, bisa semuanya itu ya. Bisa menggunakan BPJS, Bisa. lalu ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Ya. dengan Dokter Akmal. Ya. Setiap Senin sampai Kamis jam 9 pagi ya. Ya. Selain itu Iya. Oh iya, tambahan. gimana, Dok? Jadi saya tidak membedakan antara pasien Ya, BPJS, betul. Oh, umum iya. ataupun jam kesda. Betul, betul. Pelayanan sama saja. Kalau mau konsultasi dok, saya mau tanya, saya mau konsul, boleh. Ya, betul. Oke. Tidak ada batasan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi tidak ada pikiran itu, tolong Iya. dibuang semua Oh, iya, itu. betul. Iya. Saya tidak pernah membedakan. Ya. Jadi tidak ada diskriminasi sedulur-sedulur kabeh. Iya. Pasien BPJS, pasien bayar, pasien umum ya, pasien asuransi, semua penanganan sama. Gitu ya, Dok ya? Ya. Ya, jangan takut untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Oh iya. Kelihatannya pertanyaannya sudah ada tuh, Instagram yang masuk, Mbak. Coba Oh, dilihat. iya. Ya. Oh iya sobat, ini kelihatannya ada yang masuk dari pertanyaan Instagram. Instagram apa Facebook ya? Ini yang masuk, ini coba dilihat, Mbak. Ini yang masuk dari Instagram. Instagram ya. Pertanyaan Iya. pertama, Mbak. Silakan, Mbak. Pertanyaannya dari Oh iya. Nafi Karima, dari Nafi Karima ya dok ya. Katanya, tanya dong dok, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga anak balita dengan tepat? Karena anak-anak itu cenderung aktif ya dok ya, kalau dibersihin Ya, telinganya susah diemnya. Ya, susah, iya betul. Iya, itu gimana tuh dok? Harus beberapa orang tuh, ada yang pegang, ada yang Iya. itu gimana, Dok? Triknya itu seperti apa coba? Ya. Biar pemirsa tahu. Terima tuh, kasih sobat Brebes. kepada Mbak Nafi Karima. Iya. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak balita memang kita memperlakukan perlakuan khusus, Mas. Oh iya, gitu. Mbak Waras, Mas Coba. Ben. Sehingga perlakuan pada anak balita itu khusus bagaimana supaya si anak tersebut itu tidak trauma terhadap apa yang dilakukan oleh dokter. Terus kita periksa. Kalau itu memang kotoran telinga pada anak balita, biasanya kita beri tetes telinga. Oh, ditetes Oh, iya. Ya, ingat tetes telinga tidak boleh beli bebas. Oh, Harus ada resep dan harus ada Iya. indikasi untuk ngaturnya ini. Karena Iya. begini, setiap penyakit di telinga, penyakit A, tetesnya ya A. Ya, gitu. Penyakit B, tetesnya B. Ya, sesuai dengan indikasi penyakitnya. Iya, Dok. penyakitnya C ya tetesnya C. Nggak bisa penyakitnya A diberikan tetes C, nggak bisa. Bisa-bisa
Ya, saya kira itu jelas itu berarti yang namanya anak biar tidak trauma. Jadi sedulur-dulur kabeh berbes. Anak-anak memang harus trik khusus tadi yang apa disampaikan sama Dokter Akmal itu ternyata harus menggunakan trik agar anak tidak trauma, jadi tidak ketakutan gitu loh. Jadi harus ada trik khusus itu. Mungkin sederhana ini mungkin ya, mungkin sederhana cara membersihkan kotoran telinga paling aman dan menggunakan apa dan berapa kali. Dok. Ya. Kalau di rumah mungkin ini yang sederhana lah. Ya, Gitu. memang kelihatannya sederhana Mas Ben. Iya, gitu. Kelihatannya sederhana Mbak Waras. Tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oh, gitu. Hanya membersihkan telinga sendiri di rumah itu tidak bisa kita lakukan sendiri Mas Ben, Mbak Waras. Betul ya, betul. Berarti nggak bisa ya bersih Nggak bisa. sendiri di rumah. Iya. Kecuali memang yang membersihkan seorang dokter Oh, gitu. atau dokter THT. Ya. Itu sudah dibekali Ilmunya. ilmunya. Iya. Contohnya, Iya. seorang tukang cukur Iya. Iya. bisa nggak potong rambut sendiri, Mas? Itu kok Iya, bisa susah sih. Pasti Nggak botak bisa. kan. Susah sih ya kalau Iya. potong rambut. Iya, Nggak bisa bisa. nggak karuan nanti rambutnya nggak kena ya. Iya. Harus ahlinya dong, berarti sesuai Iya. dengan ahlinya. Iya. Jadi kita nggak bisa membersihkan telinga sendiri. Misalkan begini, ada gangguan di telinga, ya segera untuk datang. Kalau memang itu harus segera, Iya. monggo silakan datang ke UGD. Ya, UGD Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Oh, iya. Nah, kemudian kalau misalkan besoknya baru kita gitu ya. Iya. Iya. Cuma untuk sementara ini dok, misalnya amankah jika ingin membersihkan telinga di rumah? Menurut dokter gimana dok? Aman nggak kalau sekedar cuma gatalnya ujung nih, misalnya gatalnya yang ujung ketok, mana julek diutik gitu. Itu kalau ujungnya kalau tadi gimana dok? Itu yang sederhana mungkin lah. Itu mungkin pertanyaannya seperti itu dok. Mungkin yang simpel yang sederhana di rumah itu. Iya. Jadi apa namanya? Kalau hanya sekedar membersihkan telinga bagian luar boleh. Boleh luar ya dok. Iya, luar dalam saja. sih. Tapi Iya. biasanya kita itu gatel. Iya. Tangannya Rata-rata- pengen masuk. Iya, nggak pengennya nusuk aja lah gitu ya, yang kata Iya. korek gitu. Kalau udah pegang cotton bud, aduh udah. Tapi memang yang lebih aman ya, misalnya kalau keluarnya saja sedikit, kemudian nanti besoknya dikonsultan. Mungkin Iya. seperti yang paling aman dok ya. Iya. Gitu Bapak Warga. Yang paling aman ya tetap dikonsultasikan. Nanti triknya bagaimana nanti biar ada dokter THT yang melaksanakan itu karena sesuai dengan ahlinya gitu dok ya. Iya, iya. Betul. Ada pertanyaan lagi Mbak nih. Iya, Mas Ben. Ini ada lagi dari Mbak, pertanyaan dari Imeng Meli ini. Imeng Meli. Oh iya. Mohon penjelasan ketika sudah pernah kejadian telinga berdarah, gendangnya rusak, apa bisa balik lagi dok? Ini seperti tadi yang sudah dikatakan dok ini. Kayaknya susah ini ya Mbak Meli Sudah ya. pernah kejadian telinga berdarah nih, gendangnya rusak, apa bisa balik lagi dok? Ini pertanyaannya dok dari Mbak Imeng Meli. Ya, terima kasih Mbak Imang Meli atas pertanyaannya. Gendang itu bentuknya selaput ya, Ya. bukan seperti kulit kita yang dia proses untuk penyembuhannya, proses untuk regenerasinya itu sangat sulit. Ya. Kalau kulit kita luka, itu ada beberapa komponen yang bisa untuk segera membuat kulit itu menjadi utuh kembali. Oh iya. Tapi kalau namanya membran, namanya saja membran, Tipis membran sekali ya dok, tipis selaput sekali. yang tipis ini membran. Selaput yang tipis yang fungsinya untuk menggetarkan suara. Ya. Suara dari luar diterima oleh kuping kita, daun telinga, kemudian diteruskan masuk ke liang telinga dan diterima oleh gendang telinga. Itu gendang telinganya itu lebih tipis supaya bisa menggetarkan tulang-tulang pendengaran sampai akhirnya kita bisa menimbulkan persepsi Iya. mendengar. Iya. Kalau membran itu sudah rusak, namanya membran sudah rusak. Contoh apapun membran lah. Ya. Kalau itu rusak untuk kembali lagi Sulit dok ya. Iya. Bahkan yang sudah-sudah ketika membran telinga itu sudah rusak, untuk kembali lagi Berapa butuh persen, suatu Dok? Berapa persen? mungkin Sulit di ya? bawah 30% ya, Oh, Mas 30% Ben. ya. Iya, iya. Kemungkinannya kecil Sulit. sekali. Kemungkinannya ya. kecil Hanya hati-hati harus sekali. benar-benar jaga nih, membran ini Iya. harus benar-benar dijaga. Oh, Sehingga kita bisa tetap ya.
Oke, kalau gitu sahabat Brebes, jangan lupa ya, sekali lagi kita harus menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan ke kita nih. Jangan sampai rusak karena nggak ada gantinya ya Dok. Kan harus dijaga Mbak Waras. Telinga itu pokoknya jangan main asal nusuk, asal utek-utek, asal bersih-bersih aja. Tapi harus hati-hati. Kalau masih posisi di luar masih boleh, masih bisa diambil. Misalnya kotorannya mungkin posisi masih di luar boleh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, sudah ke area yang namanya membran timpani itu ya Dok ya. Itu yang bundar masih putih itu, bukan ada membran di situ. Itu hati-hati, itu sensitif sekali. Dan itu ciptaan Tuhan yang luar biasa mahal. Karena apa? Karena di toko nggak ada, di pabrik nggak ada, di bengkel nggak ada ya Dok. Nggak ada. Itu alamiah dan itu memang murni pemberian dari Tuhan. Kita harus bisa menjaganya. Gitu ya Mbak Waras ya. Iya, benar sekali. Ada pertanyaan lagi nggak yang kemarin Mbak? Ini ada nih Dok. Kalau untuk kesehatan telinga sendiri, ada nggak sih makanan atau minuman tertentu yang bisa kita konsumsi untuk mendukung kesehatan telinga itu sendiri? Kayak misalkan kesehatan mata kan kita biasanya diajarkan untuk mengkonsumsi wortel, pisang dan sebagainya lain-lain itu ya. Kalau telinga ada nggak sih Dok? Ya, memang makanan yang cukup baik untuk menjaga kesehatan pendengaran kita, salah satunya ya makanan yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Ya. Banyak sebenarnya. Vitamin dan mineral. Iya, banyak. Cuman bedanya kalau mata, organ indera yang lain itu berada di luar, sisi luar ya. Iya. Kalau indera pendengaran itu kan agak masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Sehingga misalkan mata ada kelilipan kan kita bisa mengantisipasi jangan dikucek. Iya, betul. Kalau telinga ini, khususan telinga ini kita susah. Masyarakat itu susah. Dok lah gatalnya sekali, saya masa nggak ngorek-ngorek, gimana ya Dok? Begitu ya sudah. Yang penting telinganya begini-beginikan aja, dijewer-jewer atau bagaimana, sehingga makanan yang spesifik sih tidak banyak. Paling baik ya makanan yang vitamin dan mineral. Ya, pokoknya semua vitamin dan mineral bagus semua untuk telinga ya. Cuma intinya kalau misalnya terlalu panas, terlalu dingin kan nggak masalah Dok ya? Iya. Ada nggak? Kalau terlalu panas, terlalu dingin. Terlalu panas, terlalu dingin nanti hubungannya sama organ pencernaan, sama hidung, tenggorokan. Kalau dingin sekali juga bisa menyebabkan gangguan di hidung, gitu kan, pilek dan sebagainya. Jadi tidak berpengaruh sekali dengan telinga ya Dok ya. Jadi kalau misalkan gatelnya cuma di depan nih, bolehlah digoyang-goyang atau mungkin begini. Kalau mungkin di luar posisinya masih bisa diambil ya silakan. Sedikit tapi jangan masuk intinya Dok ya. Jangan lupa untuk konsumsi banyak vitamin dan mineral. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Waras. Ini di masyarakat itu kita sering melihat fenomena ini, ada orang sering pinjam earphone Dok. Itu sebenarnya bagaimana Dok? Aman nggak sih untuk kebersihan telinga dipinjemin, misalnya punya saya dipinjemin Mbak Waras, pinjemin dokter mungkin ke saya. Itu aman nggak sih apa tuh? Ya kan kadang apalagi ini pandemi ya Dok, barangkali nanti takutnya nanti jangan-jangan ini tular ini seperti itu. Gimana Dok? Menurut dokter gimana dari segi medis? Ya, kalau untuk pinjam earphone, selama yang dipinjami dan meminjam itu tidak ada kelainan di telinga, dalam hal ini telinganya sehat, ada gangguan, telinga sehat, pikir aman ya Dok? Aman Mbak, karena tidak ada akses untuk itu. Kecuali yang dipinjami memang ada gangguan berupa tadi gendang telinganya sobek, kemudian menjadi penyakit yang namanya otitis media. Bahasa Jawanya kopoken lah. Iya. Lah itu tuh repot juga ya Dok. Iya. Bisa tukar Dok. Bahasa berbesar kopoken itu. Kalau pinjam dipinjam itu gimana Dok? Kalau nular yang minjem dan diminjemi itu memang sama-sama otitis media, yang bisa menimbulkan perpindahan bakteri. Oh, malah justru pindah ya? Iya. Jadi hati-hati berarti nih sedulur-sedulur. Tapi kalau ya, misalkan yang punya, yang make dan yang itu aman, sehat, enggak masalah ya? Enggak masalah. Oh iya. Berarti harus ini dulu ya, dicek dulu ya. Normal. Tanya dulu paling. Oh iya, tanya dulu. Iya. Pinjamlah dengan orang yang tepat seperti itu gitu. ya. Atau mungkin masa mau dipinjam coba cek dulu telingamu. Iya, betul. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Jadi
Ya kita boleh pinjam sedulur kabeh, sobat sehat ngobrol nggih. Tapi jangan lupa tetap kalau sama-sama sehat nggak masalah. Tapi yang dikhawatirkan yang minjem, yang pinjam normal, tapi yang setelah dipinjemi ternyata dia punya kelainan seperti otitis media, OMP ya bahasanya dok ya. Seperti itu tuh bahasa Brebesnya kopoken lah. Hati-hati ada sampai dicilin nak. Soalnya kok ini kotoran melebu bisa transfer bakteri ya dok. Transfer duit mending bakteri kan repot toh gitu ya. Jadi yang jelas itu harus saling menjaga lah demi keamanan. Lebih baik sih kita beli sendiri aja lah, jangan pinjam-pinjam ya Mbak Laras ya. Beli sendiri aja, punya sendiri pribadi. Istilah safety lah, keamanan kita untuk sendiri gitu ya dok ya. Lebih aman untuk pribadi aja, jangan dipinjam-pinjemin gitu loh. Saya kira itu. Oh iya, Mas Ben ini ada pertanyaan lagi, lagi pertanyaan ya dok ya? Boleh, nggak apa-apa. Ini tadi dari komentar di Facebook juga dari Indah Iswati. Pertanyaannya masih nyambung sih sama obrolan kita yang barusan. Gejala gangguan telinga apa sih yang kiranya darurat nih atau segera gawat banget sehingga harus cepat dicarikan bantuan medis? Ya gangguan yang segera untuk seperti sobat sehat sekalian, jika kemasukan hewan. Kemasukan hewan. Iya. Pernah dengar ya? Nah ya. Ketika kita tidur asik-asik di lantai, jangkrik masuk. Ada orang-orang masuk. Kurang-kurang jangkrik ya. Saya kasih tips yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama dilakukan ketika ada hewan masuk ke telinga, jangan sekali-kali dikorek. Jangan dikorek dulu. Panik dok. Ya tapi jangan dikorek. Iya. Yang kedua, segera cari minyak goreng. Minyak goreng. Iya, minyak goreng. Minyak goreng ya dok ya. Tapi jangan yang bekas goreng tempe. Jangan pakai jelantas sedulur sobat. Nggone minyak asli, minyak sing anyar, jangan jelas. Minyak sing anyar ya, minyak goreng sing anyar. Goreng iwak mau bener ya? Iya. Minyak yang baru lah ya. Baru. Kemudian teteskan ke telinga yang dimasuki hewan tadi. Berapa tetes dok kira-kira? Berapa tetes? Digenangi saja. Gitu tes gitu ya. Sampai banyak aja. Nanti ketika hewan tersebut sudah mati, kemungkinan besar bisa keluar sendiri. Gitu. Iya, panik sakit dok, tahan, istighfar. Memang tidak mengenakkan. Itu yang pertama kali dilakukan adalah cari minyak goreng. Saya pikir di setiap rumah ada minyak goreng. Minyak goreng yang masih baru, jangan lupa. Jangan jelas. Iya, apa maning saya goreng gesek ya. Iya repot toh. Malah tambah malah enak kan di dalam. Iya gitu. Berarti itu ya. Oh iya, kita di RSUD Brebes ini banyak inovasi sekarang. Jadi nggak perlu takut periksa ke RSUD Brebes ya teman-teman. Kita semua motornya sudah. Dan jangan lupa dok, ruang isolasi yang namanya Brebes itu kan sebagai rumah sakit rujukan COVID tingkat 2. Kalau tingkat pertamanya kan dari provinsi. Kita tuh sudah pakai standar pelayanan minimal dok. Jadi atas standarnya kalau ruangan khusus untuk COVID-19 sudah ada sendiri. Jadi bagiannya ruangan isolasi tersendiri. Jadi tidak semua masuknya. Tidak semua masuk di ruangan. Ada ruangan yang khusus untuk ruangan pasien yang non COVID. Jadi jangan khawatir sedulur kabeh, sedulur sehat. Rumah saya Brebes saiki dudu kabeh COVID kabeh ora ana ruangan-ruangan sing khusus go pasien-pasien tertentu, pasien-pasien sing sakit biasa, sing bukan COVID. Ini utama 1 udah buka lagi ya? Udah, betul. Sudah. Nanti kita monggo kalau kita mau berobat jangan takut untuk berobat ke Brebes ya Mas. Jangan takut karena sudah ada protokolnya sendiri-sendiri. Jadi sudah ada protokol kesehatannya, sudah ada aturan-aturannya bahwa yang khusus untuk itu. Gitu ya. Iya, kayak gitu ya sobat Brebes. Jangan takut untuk berobat ke rumah sakit umum daerah Brebes. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada nonton live ini jadi sadar, oh iya ya telingaku kok gini, oh iya ya telingaku kok gitu. Segera ke rumah sakit umum daerah Brebes, nanti bertemu dengan dokter spesialis THT kita, Dokter Akmal, setiap Senin dan sampai Kamis jam 9 pagi sampai selesai. Dan jangan takut juga ya Mas Ben ya, betul. dan dokter untuk pasien BPJS, pasien berbayar,
kita layaninya sama semua. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada. Semuanya diperlakukan sama. Iya, semuanya betul. diperiksa dan dilayani dengan hal yang sama. Ya, gitu. Terus dan jangan lupa ini dengan acara ini silakan follow, like dan komen. Komen yang terbaik nanti akan mendapatkan souvenir ya. Nanti bisa dilihat di Facebook atau di Instagram. Okay. Mungkin ada tambahan lain, pertanyaan bisa monggo, masih ada waktu ya. Ada waktu berapa menit lagi kira-kira? 10 menit. 10 menit terakhir 10 nih menit. Dok. Enaknya kita kasih ke sobat-sobat sahabat Brebes pesan dan kesan nih dari dokter spesialis THT Dr. Akmal yang bisa disampaikan ke masyarakat Brebes atau di luar Brebes juga yang nonton live ini. Apa sih pesan dari Pak Dokter yang ingin disampaikan kepada masyarakat di momen Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia? Ya, Jadi pas momennya ini dok, bisa di pesannya bagaimana tadi untuk sedulur-sedulur kabeh sing nang Brebes. Monggo dirungokna ya. Ya, pesan saya karena kita mempunyai misi sebagai manusia adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu prinsip hidup Setuju, saya. dok. Betul, dok. Sehingga apa yang menjadi amanah ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita untuk menjaga tubuh kita Tetap dalam kondisi tetap sehat. Tidak perlu kita memperlakukan tubuh kita sedemikian rupa sehingga kita akan menyesali apa yang sudah kita lakukan terhadap tubuh kita. Contoh kecil tadi yang saya sampaikan mengenai di THT bahwa korek-korek telinga sepele tapi bisa menyebabkan fatalitas karena salah penggunaannya. Salah penggunaannya. Sehingga akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kita. Duh, kemarin kenapa kok saya sogok-sogok ya, Dok? Begitu. Selain itu, ketika kita perlu pertolongan tenaga medis, alangkah baiknya segera berobat saja. Boleh itu ke bidan desa, boleh itu ke mantri desa, boleh itu ke dokter atau ke poliklinik atau ke rumah sakit, tapi jangan pernah, mohon maaf, membeli sendiri. Iya betul. Jadi membeli sendiri obat-obatan yang semuanya cuman katanya. Katanya. Tidak tahu persis itu indikasinya apa, manfaatnya apa ya dok? Kata tetangga, kata saudara. Padahal kan belum tentu penyakitnya sama ya dok. Penyakitnya yang sudah diderita yang si A dengan si B sama. Kan tidak pas tetesnya. Yang dikhawatirkan lagi nanti pas tetes telinga tetes itu tes mata, ya bahaya lagi. Yang paling fatal ketika itu tetesnya tidak sesuai dengan penyakitnya. Nah itu bahaya lagi. Sehingga nanti ya semoga itu tidak terjadi pada sobat semuanya. Yang sudah terjadi sudah tidak apa-apa. Nanti lebih berhati-hati lagi. Kita lebih berhati-hati. Untuk pengalaman. Sehingga apa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita itu tetap kita bisa jaga sebaik-baiknya. Betul dok. Betul, seperti itu. Itu tadi pesan-pesannya oleh Dokter Akmal supaya kita... Satu lagi Mbak Waras. Oh iya boleh dok. Silakan. Apalagi dok. Di era pandemi begini, yang paling penting adalah menjaga kebahagiaan. Wah iya betul. Tidak boleh stres. Tidak boleh stres. Iya makanya tidak boleh stres. Dengan bahagia kita bisa meningkatkan imun. Itu dia. Imun itu apa sih Mas Ben? Kekebalan tubuh. Kita harus tetap berusaha. Silahkan yang bekerja, mencari nafkah. Tapi jangan lupa protokol kesehatan. Masker harus dipakai. Masker pakai, jaga jarak, cuci tangan. Mari sobat Ngobras sehat. Betul. Terutama di Brebes ini kita tingkatkan protokol kesehatan. Kesadaran tingkatkan ya Mas Ben, Mbak Karena Waras. pandemi belum berakhir Pak sampai sekarang.
Belum, makanya berakhir. malah ulang Betul. tahun, tapi ini ulang tahun yang tidak diinginkan panjang umur ya. Iya. Ulang tahun sudah setahun yang lalu nih. Semoga tidak Maret panjang perasaan umur. ya, ini sudah Iya. Maret lagi kita sudah mau sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Ternyata nggak terasa. di running tag di televisi itu masih positif masih. Iya. Ternyata masih Pak Dok. Ternyata Jadi ini masih mungkin bertambah. kita harus berhati-hati lah. Kita tetap jaga ngasap baca berbesek. Ngasap lurut duit atau apa, tapi sih penting jaga protokol kesehatan. Ya. Pakai masker, cuci tangan. Satunya apa lagi? Jaga jarak. Jaga Jangan jarak. berkerumun. Jangan berkerumun, ya. Iya. Kalau seandainya darurat berkerumun, segera memisahkan diri ya Dok ya. Iya. Dan selalu pakai masker. Jangan lupa ini sepele seperti itu, tapi itu bisa mencegah jangan sampai kita kena positif, gitu kan ya? Iya. Mbak Baras ya, seperti itu. Nah, satu lagi, Ya. bagi yang sudah pernah positif, Ya. teman-teman semuanya yang pernah terpapar COVID dan sampai hari ini sembuh, jangan lengah. Tetap Jodoh, protokol Tetap. kesehatan tetap. Tetap jangan lengah bahwa saya sudah mempunyai kekebalan tubuh. Belum Alam tentu ya, ini. Dok. Nah, belum tentu. Belum tentu. Teman betul. saya di Jogja Ya. kena COVID 2 kali. Oh, Iya betul. Iya. sembuh, kena lagi. Kena Ya, lagi. di rumah saya Brebes juga ada, teman saya juga ada yang sudah positif, ternyata kena lagi, terpapar lagi karena melakukan tindakan di rumah sakit. Ternyata bisa kena juga ya. Jadi bayangan Iya. saya dulu yang namanya sudah kena berarti kebal nih, imunnya lebih tinggi, lebih kuat, lebih kebal. Oh ternyata bisa kena lagi. Berarti jangan lengah kita ya Dok ya. Tidak boleh lengah, tetap prokes kita laksanakan. Iya. Seperti itu. Dan tetap makan makanan yang bergizi, betul Ya, Pak Ya Dok? lah ya. Sih. Biar kayak Pak Dokter. Iya. Yang penting jangan berlebihan. Iya, yang penting jangan berlebihan. Aduh. Oke. Oh benar Dok, satu lagi nih pertanyaan yang mungkin masyarakat kadang sering geger ya, masalah rempah-rempah itu gimana Dok? Yang rempah-rempah seperti wedang uwu, jahe merah, itu memang itu gimana Dok itu? Ya, selama itu tidak membuat Gangguan di pencernaan ya? pencernaan di Aman ya, gangguan Dok, di ya? tubuh kita ya sah-sah Ya, saja. oh gitu ya. Anget Itu sih kan memang, ya. fitofarmaka, Iya. itu kan bagian Alami, dari Dok. kehidupan kita di Indonesia ya. Iya, rempah-rempah Saya itu kira kan tidak memang jadi budaya ya Dok. masalah, iya. Budaya kita tradisional tapi memang ya memang saya sendiri saja masih Bapak Waras. Saya itu sampai sekarang masih konsumsi jahe, kayu manis sama aren itu ya, gula Iya. aren itu direbus itu saya sering memang anget Dok. Semangat Iya. jadi semangat. Anget itu kalau 1 hari sekali lah, kadang 2 kali, kadang 1 hari sekali. Anget memang itu. Ada yang sudah kemasan juga sekarang sudah banyak ya, Dok. Jadi aman ya, yang penting selama pencernaan kita normal, tidak ada gangguan di pencernaan, selama kita aman-aman saja Dok ya. Ya, aman, saja. aman insya Allah kalau nggak ada masalah di pencernaan. Gimana? Acaranya sudah habis ya? Iya, sudah Iya. berhubung waktunya sudah Waktu. habis, teman-teman semua. Itu tadi ya rangkuman dari kesehatan telinga dari Dokter Akmal. Terima kasih Dokter Akmal Terima kasih, ya atas Dok. waktunya. Nggak kerasa nih kita udah sejam ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Akmal. Saya mau ngingetin sekali lagi nih Mas Ya, Ben. betul. Bagi teman-teman semua yang mau berobat ke RSUD Brebes jangan takut, Ya, betul? betul. 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 Iya, Dokter Akmal bisa ditemui Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ya. Teman-teman yang mau daftar online dulu bisa Ya. di nomor WA-nya, bisa kita WA. Nomornya 0858 6-nya 4 kali 2644. Dicatat ya semuanya. Ulangi lagi ya. Oh, ulangin nomornya, lagi. ya, biar boleh. jelas. 0858 64 kali 2644. Iya. Online ya itu bisa Itu daftar bisa online. di WA dulu, Ya. di chat dulu gitu. Oh, berarti lewat WA bisa ya Mbak Waras ya? Lewat Daftar lewat WA WA. dulu, daftar di situ. Nanti Bisa. baru diklarifikasi paginya ya. Itu Iya, ya? kayak gitu. Nanti Iya. nunggu respon dari Respon- admin, dari iya. Mimin nih. Respon dari adminnya rumah sakit ya. Dari yang adminnya yang rumah menerima sakit. pendaftaran nanti ada Iya. responnya. Iya. Oke. Terus untuk sahabat-sahabat sehat Brebes kalian yang udah pernah berobat di RSUD, Ya. mau ngasih kritik atau saran, bisa di WA pengaduan, nanti di respon oleh Humas Rumah Sakit Umum Daerah Brebes di nomor 087 730 70 0002 kayak gitu. Ya. Dan jangan lupa
Kalau Anda puas, sebarkan yang lain. Ya. Kalau Anda kurang puas, sampaikan kritik kepada kami tadi di nomor Iya, itu tadi. boleh Ya. kurang Oke, puasnya seperti apa itu. disampaikan. Sebenarnya ini teori warung Padang, tapi ini bagus juga. Ya memang harus begitu. Gitu. Iya. Harus begitu. Kita sama-sama membangun Iya. Brebes tercinta kita untuk Iya. menjadi lebih baik. Iya, betul. Untuk kita bisa, dari siapa sih kalau Iya, bukan betul. dari kita sendiri, menumbuhkan kesadaran kesehatan yang Iya, baik, yang baik. sehingga kita semua bisa hidup Sehat. lebih maju, sehat. Sehat. Maju, sehat. Sehat walafiat, Karena waras bergas, akas, wis kowe beres. Kesehatan itu mahal harganya. Mahal ya, Dok, harganya. ya. Iya. Iya, baik sobat-sobat sahabat Brebes semuanya, terima kasih ya, Ya, sudah ya. meluangkan waktunya untuk nonton kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Terima kasih ya, dokter Dok. atas waktunya Terima ya. kasih. Semoga bermanfaat ya Ya. bagi semua khususnya warga masyarakat Brebes pada lingkungan umumnya. Monggo ini nanti Kayaknya akan ada ya. lagi yang ngobras ya. Oh, Ya, pasti. edisi barangkali nanti edisi Pasti. selanjutnya mungkin lebih menarik lagi. Mungkin Ya, mungkin ada ditunggu untuk edisi kedua. Edisi yang kedua, ya. 2 minggu lagi ya teman-teman. 2 minggu ya? Ya, 2 2 minggu. minggu lagi jam 9 juga sampai dengan jam dan 10. topiknya mungkin ganti ya. Topiknya ganti, nanti kita bahas kesehatan yang lain lagi. seperti itu. Ya, cukup Oke. seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Mbak Waras dan rekan Saya Mas Ben. Ya, pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.